Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan berbincang-bincang mengenai kasus kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini. Saya Yusa Putri, Stambuka 401-2223 sebagai moderator pada kali ini dengan bersama 4 narasumber kami dengan narasumber pertama yaitu Makfira Siska Awalin dengan Stambuk A401-20231. Narasumber kedua yaitu Widyaningsi dengan Stambuk A401-20-240. Narasumber ketiga Veronica Indasari Topuko 401-20257. Narasumber yang keempat Fitri Apongga dengan Stambuk A401-20253. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana menurut Saudari Makfira mengenai arah kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini? Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diarahkan untuk mencapai dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Dan dengan yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat. Dan yang ketiga yaitu melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagamaan peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Dan yang keempat yaitu memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudidayaan nilai, sikap dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi kekeluargaan dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai. Yang kelima yaitu melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi, keilmuan dan manajemen. Dan yang keenam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni. Yang ketujuh, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi. Baik, untuk pertanyaan kedua untuk Saudari Widyaningsi yaitu bagaimana karakteristik kebijakan pendidikan saat ini? Karakteristik kebijakan pendidikan saat ini guna meningkatkan kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni yang pertama memiliki tujuan pendidikan, yang kedua memenuhi aspek legal formal, yang ketiga memiliki konsep operasional, dan yang keempat berwenang, kelima dapat dievaluasi, dan keenam memiliki sistematika. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada narasumber kita yang ketiga, Veronica, yaitu bagaimanakah kebijakan otonomi pendidikan? Kebijakan otonomi pendidikan di era otonomi daerah, kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah yang pertama, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau school based management yang
memberi kewenangan pada sekolah untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan. Yang kedua, pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas atau community based education agar terjadi interaksi yang positif antara sekolah dengan masyarakat. Sekolah sebagai community learning center. Dan yang ketiga, dengan menggunakan paradigma belajar atau learning paradigma yang akan menjadikan pelajar-pelajar atau learner menjadi manusia yang diberdayakan. Yang keempat, pemerintah juga merencanakan pendidikan berpendekatan broad-based education system atau singkatannya BBE yang memberi pembekalan kepada pelajar untuk siap bekerja membangun keluarga sejahtera. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada narasumber keempat, Saudari Fitri, yaitu bagaimana menurut Saudari Fitri mengenai implementasi kebijakan pendidikan? Baik, mengenai implementasi kebijakan pendidikan dengan memanfaatkan diagram yang dikembangkan, jelas bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci. Program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, maka kebijakan publik boleh dikatakan sekedar retorika publik atau slogan politik. Secara teoretik, pada tahap implementasi ini, proses perumusan kebijakan dapat digantikan tempatnya oleh proses implementasi kebijakan, dan program-program kemudian diaktifkan. Tetapi dalam praktik, perbedaan antara tahap perumusan kebijakan dan tahap implementasi kebijakan sebenarnya sulit dipertahankan, karena umpan balik dari prosedur-prosedur implementasi mungkin menyebabkan diperlakuannya perubahan-perubahan tertentu pada tujuan-tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, atau aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang sudah dirumuskan ternyata perlu ditinjau kembali sehingga menyebabkan peninjauan ulang terhadap pembuatan kebijakan pada segi implementasinya. Manusia yang berkualitas, sumber daya berasal dari proses pendidikan yang berkualitas juga. Siswa sarjana, proses pendidikan dilengkapi dengan keterampilan untuk memecahkan masalah, mencari solusi alternatif untuk pemecahan masalah, dan berpikir reflektif dan evaluatif. Ini keterampilan adalah keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir adalah salah satu dari kehidupan keterampilan yang perlu dikembangkan melalui pendidikan proses. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu masalah keterbatasan jumlah guru terampil. Entah didasari atau tidak, masalah pendidikan di Indonesia adanya keterbatasan jumlah guru yang terampil, umumnya guru-guru terampil yang berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene mudah diakses, sedangkan daerah-daerah terpinggir dan terpencil sulit sekali mendapat guru. Memang adanya banyak faktor hal ini terjadi dari banyak alasan, salah satunya masalah minat dari guru itu sendiri. Lebih banyak guru yang memilih lokasi yang mudah diakses dari segi transformasi dan akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok mudah didapatkan. Sedangkan daerah yang terpencil lagi-lagi tidak dilirik sama sekali. Mungkin adanya saja guru yang terpanggil hati untuk bertugas di daerah pelosok yang minimal akses. Sayangnya hanya 1:10 saja. Jumlahnya pun sangat kecil sekali, sehingga wajar saja jika terjadi kesenjangan tenaga guru terampil di pelosok dan di kota. Sehingga terdapat pula kesenjangan kualitas lulusan peserta didik. Tidak heran jika regenerasi yang tinggi di pelosok nyaris tidak terpos atau muncul di permukaan. Itu sebabnya ini menjadi PR bagi pemerintah dalam upaya pemerintahan tenaga pendidik terampil di pelosok agar terjadi pemerataan. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu sarana dan prasarana tidak memadai. Masalah pendidikan di Indonesia saya yakin sering dikeluhkan, baik dikeluhkan oleh wali murid, guru, dan muridnya itu sendiri.
Tidak dapat dipungkiri dari segi sarana dan prasarana memang kurang memadai, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran, dan sekolah yang ada di pelosok. Ini masalah yang klasik dan sudah tidak asing lagi memang. Namun, seburuk-buruknya sarana dan prasarana yang ada di pinggiran kota dan di desa, masih ada masalah pendidikan di Indonesia yang lebih parah. Kita tahu bahwa Indonesia negara kepulauan yang memiliki banyak sekali pulau. Banyak daerah bagian yang tidak terakses seperti halnya di tempat kita tinggal saat ini. Banyak generasi penerus yang tinggal di kepulauan. Mereka tidak hanya terbatas pada sarana dan prasarana saja, tetapi terbatas dari banyak hal. Misalnya harus melintasi pulau seberang setiap hari agar bisa masuk sekolah. Hidup dengan keterbatasan koleksi buku karena tidak terakses dan tidak terjamah. Belum lagi masalah tidak ada jaringan listrik, sehingga mereka harus menggunakan penerang tradisional. Padahal sekarang sudah era globalisasi, bahkan dunia teknologi yang serba terhubung dengan dunia luar. Tetapi masih ada daerah yang belum terjamah di tanah air kita. Sebenarnya dari masalah sarana dan prasarana yang tidak memadai ini, sejelek-jeleknya prasarana yang sebagian siswa rasakan selama masih ada akses listrik dan melek bahkan bisa mengakses internet dengan bebas, itu sudah lebih baik. Memang ada kekurangan dari pihak pemerintah dalam melaksanakan peran pendidikan, tetapi apakah kita selamanya akan menyalahkan dan menuding? Alangkah baiknya tetap berjalan dan belajar dengan giat meski mengalami keterbatasan, karena keterbatasan sebenarnya bukan sebagai alasan. Selanjutnya, minim bahan pembelajaran. Tidak dapat dipungkiri, masalah pendidikan di Indonesia juga terbentur pada keterbatasan bahan ajar. Kurangnya keterbatasan bahan ajar menurut saya hal yang wajar, karena memang dari kesadaran akan literasi di Indonesia termaksud di urutan akhir. Dari sudut perspektif lain, menurut saya bisa jadi bukan karena masalah minimnya bahan pembelajaran, tetapi masalah kurangnya kesadaran untuk membuat inisiatif mencari modul pembelajaran. Lagi-lagi saya kurang setuju dengan masalah keterbatasan menjadi alasan. Mungkin banyak yang menyebutkan bahwa keterbatasan bahan pembelajaran tidak memadai. Padahal sebenarnya kita bisa mencari sendiri, tidak harus mengandalkan uluran bahan ajar dari pemerintah, tetapi inisiatif untuk mencari. Jika memang tidak ada bahan pembelajaran tidak tersedia, bagi seorang pendidik bisa saja belajar dari buku luar. Kemudian dari pesan buku tersebut ditransformasikan ke peserta didik, atau bisa membuat atau menciptakan bahan pembelajaran jika memang tidak ada. Dengan cara-cara seperti ini lebih solutif daripada menyalahkan ataupun menuding. Setidaknya dengan cara ini menjadi upaya memberikan jalan keluar untuk kebutuhan diri sendiri dan memberikan ruang jalan bagi orang lain. Bukan berarti saya pro dengan pemerintah. Hanya saja, sampai kapan kita menunggu pemerintah pendidikan, menunggu belum tentu bertemu. Tetapi dengan kita bergerak, meskipun hasilnya bukan gerakan besar, minimal memberi sedikit perubahan. Baik, selanjutnya yang keempat itu mahalnya dana pendidikan. Tidak dapat dipungkiri masalah pendidikan di Indonesia yang paling mendasar terletak pada masalah biaya pendidikan. Meskipun sudah digadang-gadang gratis, tetapi saja ada bagian yang membayar. Ironisnya, banyak masyarakat miskin yang hanya membayar tidak seberapa bagi orang berju, tetapi menyulitkan. Image masyarakat yang terlanjur beredar dan terlanjur terpatri memang sulit diubah. Nyatanya banyak orang-orang hebat yang justru putus sekolah. Orang-orang yang awalnya dianggap bodoh dan menyeleneh tidak berkesempatan ke sekolah, nyatanya memiliki garis hidup yang berbeda. Secara hakikat pula, nilai lulusan terbaik juga tidak akan menjadi jaminan bisa masuk. Malaikat pun tidak akan menanyakan berapa peringkatmu, malaikat juga tidak akan menanyakan lulusan di sekolah bergengsi atau tidak. Dari ulasan di atas,
Seolah lembaga pendidikan menjadi tidak penting hanya karena label dan stigma masyarakat. Padahal menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh umat manusia. Masalahnya lagi, banyak orang yang mengartikan menuntut ilmu selalu dalam bentuk pendidikan, padahal ada jalur non-pendidikan. Di sini saya justru bukan menyorot dari kewajiban pemerintah, tetapi sikap masyarakat yang berlebihan melabeli mereka yang putus sekolah. Bisa saja berkat putus sekolah mereka tetap memiliki motivasi belajar. Seperti yang saya tekankan sebelumnya, belajar bisa dilakukan secara non-pendidikan, bisa belajar dengan alam, belajar dengan lingkungan sosial, dan belajar dengan pengalaman yang justru memiliki kualitas pendewasaan dan kemandirian lebih baik. Baik, itulah tadi perbincangan kami mengenai kasus kebijakan pendidikan di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Sekian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.